Assalamualaikum. Perkenalkan, kami CGP dari Angkatan 10. Saya Neneng Cutiawati dari SDN 1 Kersamenak dan teman saya Ibu Yuliansari dari SDN 3 Karangpawitan akan melaksanakan coaching melalui alur Tirta dengan teknik virtual, menyampaikan kasus yaitu bahwa teman saya Ibu Yuliansari mendapat teguran dari kepala sekolah karena ada laporan dari pengawas sekolahnya bahwa ketika pengawas sekolah mengadakan supervisi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Yuliansari menggunakan media ataupun sumber belajar selain buku teks, sehingga pengawas sekolah memberikan peringatan kepada Ibu Yuliansari. Namun Ibu Yuliansari bersikeras tetap menggunakan media ataupun sumber belajar tersebut walaupun sudah mendapat peringatan, sehingga Ibu pengawas sekolah merasa tersinggung dengan hal tersebut dan melaporkannya kepada Ibu kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bu? Baik, Bu. Gimana kabar Ibu? Sebenarnya saya kurang baik, Bu. Memang Ibu lagi sakit. Sakit apa? Enggak, Bu. Jadi, apa boleh saya meminta waktu Ibu sebentar, Bu? Boleh, Bu. Silakan. Ada apa? Sebenarnya saya sedang ada masalah, Bu. Memang Ibu punya masalah apa, Bu? Coba ceritakan saja sama saya. Apa saya tidak mengganggu Ibu? Tidak, tidak mengganggu. Kebetulan saya lagi santai, Bu. Masalah apa, Bu? Kalau boleh saya tahu, mungkin saya bisa membantu. Begini, Bu. Jadi, kemarin itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Hmm, memang apa penyebabnya, Bu? Katanya sih beliau mendapatkan laporan dari pengawas sekolah tentang hasil supervisi pembelajaran yang saya lakukan 2 hari lalu, Bu. Hmm, Iya, jadi ibu pengawas sekolah itu merasa tersinggung dengan perkataan saya, Bu. kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dari hasil percakapan yang kita lakukan hari ini, Bu? Harapannya sih mungkin saya bisa menemukan cara untuk memperbaiki hubungan saya dengan ibu pengawas, Bu, supaya Mm-mm. kembali baik. Oh gitu. Ya, Ibu tadi kan mengatakan bahwa Ibu pengawas mungkin tersinggung ya dengan perkataan Ibu. Iya. Ya, saya mau menanyakan pada Ibu, memang Ibu mengatakan apa sih pada beliau pada waktu kegiatan supervisi tersebut? Iya, Bu. Jadi pada waktu ibu pengawas sekolah melakukan supervisi, beliau Mm-mm. merasa keberatan ketika saya Oh, menggunakan buku teks. oh gitu. Mm-mm. Saya hanya mengajar menggunakan tayangan video. Nah, Oh, ya beliau merasa keberatan dan beliau mengingatkan hal itu kepada saya. Namun pada waktu itu saya sudah terlanjur mempersiapkannya jauh-jauh hari, Bu. Jadi saya tetap menggunakan video tersebut. Nah, mungkin karena masalah itu mungkinnya pengawas merasa tersinggung. hmm. Boleh jadi, Bu. Jadi Ibu pengawas merasa tersinggung karena Ibu tetap bersikeras melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar selain buku teks yang mungkin Ibu pengawas keinginannya gitu ya, kita melakukan pembelajaran itu menggunakan buku teks gitu ya, Bu ya. Iya, Hmm, iya. Padahal memang memang
apa sih yang menjadi pertimbangan Ibu lebih memilih tayangan video dibanding dengan menggunakan buku teks tersebut, Bu? Ya, sebenarnya kan saya padahal tetap mengacu pada kurikulum ya, Bu. Hmm, Kemudian alasan saya menggunakan tayangan video tersebut maksudnya itu supaya lebih menarik perhatian gitu, Bu. Jadi sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi pembelajarannya. Berbeda kalau misalkan menggunakan buku paket saja, anak mm-mm. itu merasa bosan ya, Bu. Iya Bu, kan biasanya dalam pembelajaran kita sebagai guru harus pandai-pandai ya Bu ya menggunakan sumber belajar gitu ya Iya, Bu. supaya Iya, anak Bu. tidak mengalami kebosanan. Karena kalau Iya, kita benar, Bu. tetap menggunakan buku teks saja gitu ya Bu ya, Iya. kebiasaan itu udah tahulah kita anak-anak itu tidak fokus Bu, kebanyakan ya Iya, malah ribut ya Bu ya. iya, Iya, Bu. selanjutnya mungkin Ibu memiliki solusi sih ya untuk meluruskan kesalahpahaman dengan Ibu pengawas sekolah ini. Apa sih Bu solusinya? Ada sih, Bu. Saya memang sudah memiliki rencana, Mm-mm. tapi saya masih merasa takut, Bu. Takut kenapa Bu? Menurut saya sih Ibu tidak usah merasa takut. Sebab kan Ibu tidak melakukan kesalahan ya Bu ya. Ibu soal Iya, Ibu menggunakan sumber belajar berbentuk video gitu ya. Mungkin Ibu punya pertimbangan atau alasan yang kuat mungkin ya Bu ya. iya, iya, Hmm. benar, Bu. Selanjutnya apa sih rencana Ibu? Rencana saya, mungkin saya akan meminta maaf kepada beliau, Bu. Bagus. Itu mungkin langkah terbaik ya Bu ya. Kita harus meminta maaf terlebih dahulu dan Iya, mungkin Ibu memiliki strategi nih. Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk meyakinkan Ibu pengawas itu? mungkin langkah pertama yang saya harus lakukan itu, Mm-mm. pertama menemui ibu kepala sekolah dulu, Iya, kemudian ya untuk menemuinya untuk meminta maaf kepada beliau, Bu, iya. karena telah melibatkan dalam permasalahan saya, Bu. Dan kemudian saya akan meminta arahan kepada beliau juga. Ah, iya, bagus Bu. Saya setuju karena Ibu kepala sekolah adalah orang terdekat, atasan kita yang terdekat, Iya, Bu, ya. iya, 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 kita benar. harus eh, apa itu berbicara dulu terhadap beliau ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Selanjutnya Ibu akan melakukan apa? Nah, selanjutnya saya akan menemui ibu pengawas sekolah untuk meminta Ya, maaf terlebih dahulu, Bu, mm-mm, dan meluruskan kesalahpahaman tersebut. ya, Serta saya juga akan melaporkan hasil pembelajaran yang telah saya laksanakan pada waktu di mm-mm, supervisi dengan membawa bukti bahwa menggunakan tayangan video itu membawa dampak positif terhadap iya, peserta didik, Bu. mm-mm, Terbukti dari hasilnya itu dari hasil pengamatan, hasil observasi itu minat anak itu sangat besar, Bu. mm-mm. Kemudian dari umpan balik yang diberikan anak juga, anak itu merasa senang sehingga hasil penilaian akhirnya juga bagus, Bu. Iya Bu, saya sangat mendukung rencana Ibu ya. Ibu Yuliansari memiliki rencana untuk meminta maaf kepada Ibu pengawas, lalu akan apa itu menguraikan atau menjelaskan apa yang menjadi alasan Ibu Yuliansari menggunakan media ataupun video tersebut ya Bu ya, dengan Iya, bukti-bukti yang Ibu mungkin bisa uraikan nanti kepada iya, Ibu pengawas ya Bu ya. Ya iya, iya, semoga kita mendapatkan pembelajaran ya Bu ya dari kejadian ini, baik iya, bagi Ibu Yuliansari ataupun bagi saya. Ini pembelajaran yang sangat berharga ya Bu ya. iya, Mungkin benar. Ibu Yuliansari mendapatkan pembelajaran dari kejadian yang telah dialami. Mungkin pembelajarannya apa Bu? Iya, Bu. Saya dari kejadian ini saya mendapatkan pelajaran bahwa untuk selanjutnya saya itu sebelum disupervisi akan Mm-mm. melakukan dulu komunikasi dan Iya, koordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah, mm-mm. beserta ibu pengawas Iya, untuk meminta arahan gitu, Bu, iya, untuk iya, meminta arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti itu, Bu. iya.
Saya sangat setuju Bu dengan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Yuliansari. Kita harus mencoba dan jangan putus asa ya Bu ya. Semoga apa Iya. yang direncanakan oleh Ibu Yuliansari berjalan dengan lancar, Amin. berhasil, Amin. terus ketersinggungan ibu pengawas mungkin berakhir dengan baik. Amin. Kita Amin, akhirnya Ibu. juga hubungan kita baik-baik saja ya Bu ya. Semoga Amin. berhasil ya Bu ya. Amin, Ibu. Terima kasih banyak atas bantuannya, Ibu. Terima kasih juga atas Sama-sama. waktunya. Iya, Ibu. Kalau Sama-sama begitu, sama Bu. ya. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, baik. Mungkin untuk kasus pertama sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya adalah kami akan membahas tentang sesi 2, di mana saya, Yuliansari, akan bertindak sebagai coach dan Ibu Neneng akan bertindak sebagai coachee. Nah, adapun rincian kasusnya yaitu pertama seorang murid bercerita, jadi Bu Neneng bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya itu mengikuti les privat kecuali Bu Neneng, ya. Murid tersebut dan Ibu Neneng merasa tidak nyaman ketika guru tersebut selalu menyindir murid yang tidak mau mengikuti les privatnya. Bahkan Bu Neneng juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih daripada murid yang tidak ikut les. Nah, bagaimana cara kita menanggapi hal ini? Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Apa Iya, benar waalaikumsalam. Ibu memanggil saya? Iya, benar. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ada apa ya Bu Ibu memanggil saya? Begini, Ibu mendapatkan laporan bahwa kamu itu sudah tidak masuk kelas 3 kali pertemuan pada pelajaran PJOK, betul? Iya Bu. Saya Iya, tidak sudah 3 minggu tidak mengikuti olahraga Bu. iya, soalnya Pak Ajat sendiri yang bilang seperti itu. Nah, memangnya apa alasan kamu tidak masuk kelas? Sebenarnya Bu, gimana ya Bu ya? Saya sih sakit hati Bu. Hmm, Sebab saya sering disindir Bu sama Pak Ajat. Bahkan saya merasa diperlakukan tidak adil Bu terhadap penilaian yang Pak Ajat berikan Bu. Nilai saya itu jatuh Bu. hmm, jadi apa tujuan kamu tidak masuk ke kelas? Tujuannya Bu bukan apa-apa Bu, tapi saya hanya ingin menghindar saja Bu. Saya tidak mengikuti pelajaran itu, memang saya tidak ingin bertemu dengan Pak Ajat Bu. Saya tidak ingin sakit hati Bu. Makanya pelajarannya saya tidak ikut Bu. Gimana? Hmm, kalau seperti itu, apakah tindakan yang kamu lakukan itu bisa menyelesaikan permasalahan kamu? Memang tidak Bu, tapi saya tidak sakit hati Bu kalau tidak bertemu dengan Pak Ajat. Nah, lalu sebenarnya apa yang kamu harapkan sekarang? Ya, sebenarnya sih saya mengharapkan Pak Ajat itu tidak menyindir-nyindir saya, Bu. Terus Pak Ajat Iya. itu adil dalam menilai gitu, Bu, memberikan penilaian sama saya sehingga saya tidak diperlakukan berbeda dengan teman-teman saya, Bu. Iya, benar-benar. Nah, kalau begitu, baiklah, kita cari tahu alasannya kenapa ya Pak Ajat melakukan hal itu terhadap kamu. Kalau itu saya tidak tahu, Bu. Tapi mungkin Bu ya, ini mungkin ya Bu ya.
Saya memang tidak Iya. tahu sih alasannya Pak Ajat bersikap begitu Bu sama saya. Mungkin ini saya alasannya itu memang tidak ikut les privatnya Bu. Oh, oh seperti itu ya. Iya. Nah, bisa bisa saja itu terjadi, tapi kalau begitu, kira-kira yang harus kamu lakukan selanjutnya apa ya? Tidak tahu Bu, saya juga bingung harus gimana Bu. Jika memang alasannya gara-gara kamu tidak ikut les, berarti bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Kalau Pak Ajat bersikap begitu karena saya tidak ikut les, mungkin Ya. ke depan saya harus ikut les, Bu. Supaya Pak Ajat tidak bersikap begitu. Iya benar sekali. Kemudian, apa alasannya? Iya, Bu, sebenarnya sih saya bukan tidak mau ikut les, Bu. Tapi saya kan les itu bagus ya, Bu ya. Iya. Saya ya untuk menambah belajar saya, nilai-nilai saya gitu, pengetahuan saya. Tapi saya bukan tidak mau ikut, Bu. Tapi Memangnya kenapa? orang tua saya, Bu, orang tua saya mungkin tidak mampu untuk membayar biaya les privat, Bu. Les privatnya kan mahal, Bu. Sementara orang tua saya tidak punya uang. Adapun ada uang sedikit-sedikit itu hanya untuk keperluan di rumah saja, biaya makan satu keluarga gitu, Bu. Jadi untuk les privatnya nggak ada, Bu, uangnya. Oh, begitu. Ya, Ibu sangat mengerti keadaan kamu. Tapi di sini, kalau itu masalahnya, maka adakah cara lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin cara lainnya saya harus mengikuti pelajarannya ya Bu ya. Jangan suka Iya, bolos-bolos ya Bu ya, seperti yang lalu kan saya bolos pelajaran Pak Ajat. Mungkin iya, kedepannya bisa merubah ya Bu, merubah sikap Pak Ajat. Saya akan mengikuti pelajarannya Bu. iya, Terus saya akan ya harus berani Bu ya, harus iya, berani bertemu dengan Pak Ajat gitu ya Bu, dan iya, harus berterus terang ya Bu ya, iya, berterus benar. terang kondisi dan keadaan saya serta keluarga saya ya Bu ya. Nah, benar sekali tindakanmu itu sangat bagus karena masalah datang itu untuk diselesaikan, bukan untuk dihindari. Iya Bu. Setelah itu, strategi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mungkin Mungkin nanti Bu, kalau ada pelajaran jam belajar PJOK, saya akan menemui Pak Ajat Bu, Iya. dan saya akan meminta maaf pada beliau. Terus saya akan menjelaskan kondisi keuangan keluarga saya. Mungkin Pak Ajat memiliki solusi atau memberi arahan untuk saya supaya saya tidak jatuh dalam nilai ya Bu ya, dengan Iya. cara minta tugas tambahan mungkin sama Pak Ajat gitu, agar saya mendapatkan nilai yang sama Bu dengan teman yang lain gitu Bu, bisa ya Bu Iya. ya. Iya, iya, idenya sangat bagus. Mm-mm. Ibu sangat menghargai niat kamu ya. Hmm. Dan ibu sangat mendukung sekali rencana kamu. Iya Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih sama Ibu yang telah memberikan arahan sama saya, memberikan arahan untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya sehingga saya bisa mengikuti pelajaran PJOK dan mungkin saya bisa mendapatkan nilai yang sama dengan teman-teman yang lainnya ya Bu ya. Iya, Iya iya, Bu, terima iya, kasih Bu ya atas iya. bimbingannya Ibu, atas perhatian Ibu. Terima kasih banget Bu. Iya, sama-sama. Nah, sekarang karena kamu sudah memiliki cara untuk keluar dari masalah yang kamu alami saat ini, sekarang silakan laksanakan rencana kamu. Kemudian hasilnya nanti beritahu ibu ya. Iya Bu,
mungkin saya akan siapkan mental saya, Bu, untuk Iya. bertemu dengan Pak Ajat. Terus saya akan minta maaf pada beliau dan saya akan semangat lagi untuk mengikuti pelajaran PJOK ya Bu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Perhatian Sama-sama. Ibu sangat besar, dorongan Ibu sangat besar sehingga saya tidak takut lagi Bu. Ya saya Iya. sekarang siap semangat lagi untuk Iya. mengikuti pelajaran ya Bu ya. Iya. Iya. Siap, semangat. Iya Semoga Bu. berhasil. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu bantuannya Bu. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya. Iya, 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 Iya. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Kita sudah melaksanakan coaching dengan teknik virtual. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita ya Bu Yulian Sari, menambah Amin, semangat amin, Bu. kita untuk belajar Iya, terus. amin. Dan coaching ini, praktek coaching ini bukan yang terakhir tapi yang pertama bagi kita. Amin. Ya Iya, mudah-mudahan iya. kedepannya kita lebih lebih belajar dan terlatih dalam mengadakan Amin. coaching ya. Iya, Terima iya, amin. kasih ya kepada pemirsa. Demikian coaching yang telah dilaksanakan oleh kami, saya Neneng Cutiawati dan Ibu Yulian Sari. Mungkin mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata dan salah-salah bahasa dalam menyampaikannya. Semoga ini pembelajaran bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pasil, Ibu Pepe yang telah mendampingi kami dalam melaksanakan teknik coaching ini dan memberikan arahan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.